Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ummahatul Hafizah dengan NPM 2110070120046. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas etika dan hukum kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Nova Arifman, Dr. SKM MKes, dengan judul Informed Consent dan Informed Choice. Nomor 1, pengertian dan contoh informed consent dan informed choice. A. Informed consent. Secara etimologis, informed artinya sudah diberikan informasi dan consent artinya persetujuan atau izin. Informed consent adalah perjanjian atau persetujuan yang disertai pemberitahuan tentang perawatan atau layanan yang menjadi fokus persetujuan. Informed consent dalam arti sebenarnya tidak hanya hubungan antara dokter dan pasien, tetapi juga termasuk antara peneliti dan subjek penelitian. Contohnya, dalam contoh sederhana, informed consent penting untuk melindungi dokter dari tuduhan atas tindakan yang dilakukan. Misalnya, sentuhan saat pemeriksaan, meskipun pasien bersedia membuka baju saat pemeriksaan dan tetap tenang saat ditusuk jarum, menurut akal sehat sudah menandakan setuju. Tetapi ini tidak secara hukum yang sah di beberapa negara. Yang B, informed choice. Informed choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran. Contohnya, informed choice dalam pelayanan kebidanan, beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh klien. Yang A, pemeriksaan laboratorium dan screening antenal. Yang B, tempat melahirkan dan kelas perawatan. Yang C, masuk kamar persalin pada tahap awal persalinan. Yang D, pendamping waktu melahirkan. Yang E, metode monitor denyut jantung janin. Yang F, percepatan persalinan. Yang G, diet selama proses persalinan. Yang H, mobilisasi selama proses persalinan. Yang I, pemakaian obat penghilang sakit. Yang J, pemecahan ketuban secara rutin. Yang K, posisi ketika melahirkan. Yang L, episiotomi. Yang M, keterlibatan suami waktu bersalin. Yang N, cara memberikan minum bayi. Nomor 2, penerapan informed consent dan informed choice. A. Penerapan informed consent pada tindakan operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong, Kabupaten Seragen. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suratno Gemolong sudah menerapkan prosedur tindakan operasi dengan informed consent, persetujuan tindakan kedokteran. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Permenkes RI nomor 290 tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien dalam tindakan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian informasi dari dokter kepada pasien. Yang kedua, sifat perjanjian tindakan operasi atas dasar informed consent. Yang ketiga, bentuk perjanjian tindakan kedokteran pada pasien di RSUD Dr. Suratno dibuat dalam bentuk tertulis. Yang B, penerapan informed choice pada pelayanan KB. Informed choice merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan keluarga berencana atau KB dan kesehatan reproduksi atau KR. Dikatakan demikian karena informed choice sebagai langkah awal dari penerapan informed consent sangat besar, artinya baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan.
Bahkan karena begitu pentingnya informed consent tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 56 dengan jelas dikatakan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Tahapan awal yang dilakukan dalam memberikan informed choice ialah dengan melakukan konseling, di mana petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya dan klien merasa puas. Konseling yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Konseling juga akan mempengaruhi interaksi antara petugas dan klien karena dapat meningkatkan hubungan dan kepercayaan yang telah ada. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.